The power of one, kuasa dari satu, kuasa dari kesatuan. Nah ini sesuatu yang keluarga kita perlu nangkep. Oke, kelompok sel kita perlu nangkep, gereja kita perlu tangkap, juga bangsa kita perlu tangkap. Kuasa bersatu. Kita baca Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Berarti dalam keluarga ada kesatuan, di negara ada kesatuan, di satu tim pelayanan ada kesatuan, oke, di gereja ada kesatuan, tuh indah banget. Apa hasilnya? Ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tidak ada transformasi tanpa kesatuan. Semuanya dimulai dari yang namanya kesatuan. Yang diberkati Tuhan itu kesatuannya, bukan asal banyak orang. No. Tuhan tidak memberkati asal banyak orang. Banyak tapi nggak bersatu, there is no blessing. Nggak ada berkat Tuhan di situ. Jadi hari ini mari kita pastikan keluarga kita bersatu, gereja kita bersatu, tim kita bersatu, kelompok usaha kita juga bersatu. Ya, Kejadian 11 ayat 6. Mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Balik-balik kalimatnya apa? Kuncinya satu. Satu bangsa, satu bahasa, pokok bersatu. Yang ditulis di sini nih saudaraku ya, ini kisah pembangunan Menara Babel. Ini non-believer, ini bukan orang-orang di dalam Tuhan, ini orang-orang yang di luar Tuhan. Yang mengejar ambisinya sendiri, visinya sendiri. Tapi lihat, prinsipnya pun masih sama. Mari kita lihat, perhatikan. Apa kata Tuhan? Ya, ini barulah permulaan usaha mereka mulai dari sekarang. Apapun juga yang mereka rencanakan, karena bersatu ya. Lihat ini, Tuhan ngomong gini. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Jadi prinsip kesatuan ini berlaku baik itu dalam gereja maupun di luar gereja. Baik itu dalam lingkup orang percaya maupun orang yang belum kenal Tuhan. Ada kuasa dalam satu. Ada kuasa dalam bersatu. Tuhan ngomong tidak ada yang tidak akan terlaksana. Berarti kalau bersatu semuanya jadi. Rencana ini jadi. Punya program ini jadi. Mau punya proyek ini jadi lagi. Anda bisa kebayang nggak? Dalam hidup saudara, tim saudara, gereja kita. Semuanya jadi. Terlaksana. Punya goal, terlaksana. Jadi kuncinya bersatu. Saya berdoa Roh Kudus bicara sesuatu dalam hatimu ketika engkau mendengarkan sharing ini. Ya, karena memang ini sendiri adalah doanya Yesus buat murid-muridnya. Dia berdoa kepada Bapa supaya menjadikan mereka satu. Sama seperti Bapa dan dia adalah satu. Karena memang di dalam kesatuan, kekuatan itu berlipat kali ganda. Anda harus ngerti itu. Di dalam kesatuan, ya, yang namanya impact, yang namanya power itu nggak nambah, tapi lipat. Saya bacakan kepada saudara Imamat 26 ayatnya yang ke-8. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100. Anda hitung dong, kalau 5 bisa mengejar 100, berarti 100 dibagi 5, satu orang 20. Benar nggak? Ya. Dan 100 orang dari antaramu, lihat ini saudaraku, harusnya kalau 100 dikali 20, 2000 dong. Benar nggak? Tapi ditulisnya 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa. Selaksa itu 10.000. Berarti sudah 20.000 kali 5 lagi. 10.000 selaksa. Wow.
Jadi yang namanya kesatuan itu melipat gandakan impact. Kesatuan melipat gandakan anointing. Kesatuan melipat gandakan revival. Kesatuan melipat gandakan kelompok sel. Kesatuan melipat gandakan blessing. Kesatuan melipat gandakan semua yang baik di tengah-tengah kita. Karena itu, ayo berjuang untuk bersatu. Kalau keluarga kita bersatu, masa depannya berlipat kali ganda. Kalau gereja kita bersatu, kemajuannya berlipat kali ganda. Kalau tim kita bersatu, prestasinya berlipat kali ganda. Karena itu, saya mesti ngomong sama saudara, hati-hati. Sebab kesatuan akan selalu jadi targetnya iblis. Karena begitu kesatuannya rusak, maka impact-nya akan habis. Itu benar-benar remuk. Kalau kesatuannya rusak, yang besar pun begitu kesatuannya rusak, hancur semuanya. Markus 3 ayat 24 sampai 25. Kalau suatu kerajaan, Anda bayangin ini sudah jadi kerajaan loh. Ini bukan cuma sedikit, bukan cuma nggak ada apa-apanya, ini kerajaan. Ya, berarti sesuatu yang besar, sesuatu yang kuat. Terpecah-pecah berarti nggak bersatu. Kerajaan itu tidak dapat bertahan. Nah, Anda lihat aja, pokok kalau isunya cuma pertikaian aja, maka Alkitab ngomong kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga, nah sekarang rumah tangga juga nih. Saya nggak tahu dengan rumah tangga saudara gimana ya. Jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Semua rumah tangga punya masalahnya, punya persoalannya masing-masing. Tapi untuk Anda bisa menghadapi semua kesulitan, pergumulan, dan persoalan itu, Anda harus bersatu. Suami istri ya, mesti bersatu. Orang tua anak harus bersatu. Pemimpin dan anggota harus bersatu. Supaya kita ini bisa bertahan. Jadi menghadapi gempuran, karena dalam hidup selalu akan ada serangan. Tapi hasilnya bertahan apa tidak? Melalui badai besar itu apa tidak? Apalagi tahun 2025 nih. Ya akan ada banyak badai terjadi, akan banyak api yang membakar, air yang menghanyutkan. Kita tahan apa tidak melalui tahun ini ditentukan kesatuan. Di dalam kelompok sel kita, dalam tim kita, dalam gereja kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Mesti ada kesatuan yang kuat. Saudaraku, di mana ada kesatuan, di situ divine blessing. Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Nah, yang namanya bersatu itu bukan berarti semuanya sama ya. 1 Korintus 12 ayat 12 tadi. Karena sama seperti tubuh itu satu, anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Jadi yang namanya kesatuan itu nggak berarti sama. Harus sama semuanya. Kalau saya suka ini, kamu juga harus suka ini. Kalau saya punya pemikiran gini, kamu harus punya pemikiran gini. Kalau saya punya selera ini, kamu semua harus ngikutin selera saya. No. Semua orang tuh punya kelebihannya masing-masing, kekurangannya masing-masing, punya sesuatu yang dia perjuangkan. Tetapi itu dirakit semuanya menjadi satu tubuh. Ada banyak anggota beda-beda semuanya, tapi jadi satu tubuh dan di dalam kesatuan itu dahsyat. Karena itu kita nggak perlu memaksakan pemikiran kita sama orang lain. Ya, kita tidak perlu memaksakan orang lain jadi fotokopi kita. Ya, jadi perbedaan itu bukan ancaman, tapi perbedaan itu adalah senjata yang sangat kuat asal dipersatukan. Hari ini mari kita buka hati kita lebar-lebar dan kita bangun keluarga kita dengan kesatuan. Mari kita berjuang untuk kesatuan dan kita berdoa untuk kesatuan. Saya ambil waktu sebentar ya, doa buat saudara. Karena bicara kesatuan ini bukan cuma teori. Bicara kesatuan ini adalah spirit of unity. Roh kesatuan. Dan kita minta Roh Kudus yang mempersatukan kita. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini,
biarlah the spirit of unity, roh kesatuan itu yang saat ini bekerja di dalam keluarga kami. Bekerja di dalam kelompok sel kami, di dalam gereja kami, dan di dalam tim kami. Semua benih-benih perpecahan, semua benih-benih pertengkaran saat ini dilenyapkan, disingkirkan. Dan digantikan dengan benih-benih kesatuan, benih-benih kasih dan pengampunan, benih-benih pengertian. Dan bawa kami untuk bersatu. Seperti engkau berdoa. Buat kami menjadi satu. Buat murid-murid menjadi satu. Saat ini kami juga mau bersepakat dalam doa kami. Jadikan keluarga kami satu. Jadikan gereja kami satu. Karena kami tahu ada kuasa dalam kesatuan. Kami naikkan ucapan syukur. Dan kami terima dengan iman. Kami akan berdoa terus dan berjuang terus. Untuk kesatuan. Amin. Tangkap saudaraku ya. Dan terima dengan iman. Salam keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.